Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, kita berjumpa lagi dalam program Ruang Diskusi setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda. Pada edisi kali ini, kita mencoba untuk mengundang narasumber, yaitu dari Kepala Dinas Disdukcapil Kota Bontang dan beberapa kabid yang juga kami undang, yaitu dari Kabid Piak dan Pemanfaatan Data dan Kabid Dakduk dan Capil Disdukcapil Kota Bontang. Beliau akan kita undang untuk berdiskusi terkait bagaimana bidang tersebut memberlakukan pada saat ini, kondisi saat ini, yaitu new normal di Disdukcapil. Langsung saja saya sapa ketiga narasumber. Selamat kabar, Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari PKTV mewakili dan seluruh masyarakat Bontang juga mengucapkan turut berduka cita karena baru saja 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita mendengar bahwa Kepala Dinas Disdukcapil Ibu Yuli telah meninggalkan kita semua. Semua doa yang terbaik kita semua untuk beliau. Dan sekarang pemirsa PKTV, sekaligus saya juga memperkenalkan pengganti Bu Yuli adalah yaitu Bu Masliani, Bu Haja Masliani SOS MSI. Saat ini beliau adalah PLT Kepala Dinas Disdukcapil Kota Bontang. Dan sekaligus menemani kita pada dialog atau diskusi pada kali ini ada Pak Didi. Apa kabar Pak Didi? Bisa memantau kami ya? Ada Pak Didi dan Pak Ismail. Ya, Pak Didi dan Ismail berdua ada dalam satu ruangan. Meskipun dalam satu ruangan tapi tetap jaga jarak, begitu. Sebelumnya saya mau ke Bu Haja Masliani dulu, Bu Gadis ya. Saya ingin menanyakan selama diberlakukannya new normal ini, apakah atau bagaimana pelayanan yang saat ini diterapkan di pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil, mengingat masyarakat setiap hari pasti akan mengurus sesuatu di dinas Ibu. Silakan Bu Gadis mungkin bisa dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKTV. Kami akan menjelaskan karena kami salah satu instansi pelayanan masyarakat, istilahnya tetap melakukan pelayanan di dalam kondisi new normal ini dengan tetap menetapkan protokol kesehatan sudah memang ada prosedurnya. Jadi jam pelayanan kami sebelum new normal kemarin itu kami pelayanan itu jam 8 sampai jam 12 siang untuk hari Senin sampai Kamis, sedangkan Jumat itu jam 8 sampai jam 10, intinya seperti itu. Tapi untuk keadaan new normal ini kami ada perubahan jadwal pelayanan, yaitu dari jam 8 sampai jam 14 atau jam 2 siang. Dan untuk itu hari Senin sampai Kamis, sedang untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan baik pelanggan kami dalam hal ini masyarakat maupun petugas kami. Jadi kalau untuk masyarakat sebelum kami layani ada kewajiban yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun yang sudah kami disediakan. Yang ketiga, sebelum masuk ruangan, ini suhu tubuhnya. Jadi itu juga untuk masuk ruangan itu kami batasi hanya 20 orang. Jadi bertahap ya, jadi dan keluar baru masuk. Itu otomatis 20 orang karena disuruh jaga jarak. Jadi otomatis ruangan juga kami ini kan. Jadi termasuk petugas kami juga untuk pelayanan itu kami lengkapi dengan APD masker. Ya, APD yang jelas, sarung tangan, dan ada penyekat kaca. Sedangkan di pengambilan itu untuk di pelayanan khusus, sedangkan di pengambilan itu pakai filset, istilahnya apa? Untuk ini pelindung, pelindung muka lah intinya seperti itu ya. Jadi kami juga menyampaikan ke masyarakat
karena dalam new normal ini istilahnya ada hal-hal yang harus kita lakukan bersama istilahnya. Jadi kami menyarankan sebetulnya kami pada saat pelaksanaan kemarin ada wabah COVID itu sebetulnya kami lebih menekankan kepada pelayanan online. Jadi kalau pelayanan online masyarakat kan sebetulnya bisa melakukan permintaan pelayanan dari rumah, dan istilahnya mungkin nanti dibimbing oleh teman-teman di sini karena terus terang ada memang yang ini masuk ke link kami, nanti apa yang akan diurus itu sudah jelas dan nanti juga persyaratan ini itu jelas, dan kalau memang itu bisa diproses pengambilannya juga akan disampaikan kapan. Jadi sebetulnya dengan online ini kalau melewati pelayanan online itu yang jelas hemat waktu ya, karena tidak perlu ke Disdukcapil, intinya seperti itu. Terus persyaratannya juga istilahnya karena di situ sudah dibimbing apa-apa saja sudah jelas, termasuk nanti waktu pengambilannya. Jadi kami sebetulnya menghimbau juga untuk masyarakat sebetulnya bisa lewat online untuk pelayanannya dari Disdukcapil. Tapi yang di kami itu kalau memang ada yang kurang mengerti dan sebagainya, termasuk yang sifatnya urgent, kami tetap melayani tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Intinya seperti itu. Ya, Bu Kadis, terkait jam kerja tadi yang disampaikan, yang tadi yang dijelaskan, apakah saat ini sudah mulai buka full seperti jam yang disampaikan? Karena beberapa hari pada saat pandemi itu sedang wabah ini sedang parah-parahnya kemarin, ada mungkin pembatasan waktu. Nah, sekarang apakah sudah berjalan dengan normal untuk waktu, Bu, untuk saat ini? Yang jelas sesuai dengan seerat edaran wali kota kemarin, kami sejak itu tanggal 5 sudah berjalan dari jam 8 untuk Senin sampai Kamis sampai jam 14 siang atau jam 2 siang, sedangkan Jumat itu jam 8 sampai jam 11. Jadi kami sudah berjalan sampai hari ini. Khusus produk-produk apa saja, Bu? Apakah semua pelayanan yang dilayani oleh Disdukcapil sudah dibuka, atau terus ada pembagian selain tadi online juga bagaimana pembagian dengan kelurahan atau mungkin kecamatan? Apakah ada pembagian itu, Bu, untuk saat ini? Yang jelas kalau di pelayanan kependudukan itu semua pelayanan tetap dibuka. Memang kalau untuk surat pindah KK atau pindah misalnya antar kelurahan itu kan cukup di kecamatan ya, intinya seperti itu. Ya. Memang sudah sebetulnya itu seperti awal dalam keadaan normal seperti itu. Jadi tetap berjalan walaupun dalam keadaan normal untuk pembagian itu. Ya, artinya tidak ada keluhan masyarakat sebenarnya karena Disdukcapil sudah membuka pelayanan yang maksimal dan tentunya dengan protokol kesehatan tadi. Bu, mungkin saya mencoba untuk ke Pak Didi atau Pak Mail. Bagaimana kira-kira konsep yang pelayanan Disdukcapil dalam penerapan new normal yang mungkin salah satu mungkin bisa dijelaskan yang di lapangan ya, yang di saat ini apa yang mesti harus dipatuhi oleh masyarakat yang ingin mengurus sesuatu di kantor pelayanan? Bagaimana mereka? Mungkin Pak Didi dulu, silakan Pak Didi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan berkaitan dengan apabila masyarakat ingin berurusan berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, maka yang perlu dilakukan pertama kali dalam suasana COVID-19 ini, yang pertama adalah pemohon mencuci tangan dulu. Iya. Setelah itu diperiksa suhu badannya oleh petugas. Setelah itu petugas mengarahkan untuk mengambil nomor antri. Setelah itu diarahkan ke masing-masing petugas di pelayanan dan sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan nomor antrinya. Jadi nanti setelah itu nanti petugas memanggil sesuai dengan nomor antri pemohon yang bersangkutan, Mas. Untuk
tempat antrian Pak, apakah ada perbedaan dengan seperti dulu? Tadi disebut oleh Bu Kadis bahwa ada atur jarak dan dengan peserta tertentu ya, jumlah tertentu. Adakah cara-cara yang sudah disiapkan sehingga masyarakat tahu pelayanan yang nanti akan dilakukan di sana Pak? Ya, untuk berkaitan dengan ruang tunggu, sesuai dengan protokol kesehatan, kita membatasi 50% pengunjung Mas. Jadi sementara kita batasi dulu, dan di kursi itu kita beri tanda sekitar hampir 1,5 meter atau 2 meter, sehingga pemohon berjarak untuk duduk di kursi antri. Terus kami tambahkan juga Mas, jadi pemohon juga harus wajib memakai masker apabila sudah masuk ruangan pelayanan. Wajib Pak ya, harus memakai masker ya. Ada petugas yang nanti akan memantau di situ Pak? Apakah ada petugas yang di situ yang mengatur peraturan tadi ya? Adakah petugas itu? Di depan pintu pelayanan sudah kita tugaskan satu petugas untuk memeriksa suhu badan serta untuk mengarahkan berkaitan dengan mendisiplinkan berkaitan dengan protokol kesehatannya Mas. Pak, ada beberapa pelayanan di luar ya yang tidak membolehkan masyarakat yang mengatur itu apabila tidak menggunakan masker. Apakah hal demikian juga diberlakukan di Disdukcapil, Pak? Kurang jelas, Mas. Ya. Oke, saya ulangi, Pak Didi. Ada beberapa dinas, ada beberapa pelayanan yang apabila masyarakat tidak menggunakan masker terus tidak dilayani. Apakah hal itu juga berlaku di Disdukcapil? Ya, sesuai dengan surat edaran Ibu Wali Kota berkaitan dengan pelayanan dalam suasana COVID-19 ini, maka kita menyarankan dan mewajibkan kepada masyarakat sebelum masuk ruangan untuk menggunakan masker sehingga pelaksanaan APD, disiplin protokol kesehatannya bisa bisa terlayani dengan baik. Ya, baik Pak Didi, terima kasih penjelasannya. Sebelum saya ke Pak Ismail, mungkin saya ke Bu Kadis dulu sebentar sedikit. Bu Kadis, bagaimana sejauh ini menurut pengamatan Bu Kadis terkait respon masyarakat dengan peraturan baru ini? Adakah masyarakat yang mungkin protes dengan apa yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil saat ini, Bu? Terima kasih. Jadi selama ini alhamdulillah respon masyarakat cukup baik, intinya seperti itu, karena ini tidak hanya untuk kesehatan mereka saja, otomatis kan ini salah satu istilahnya cara kita paling tidak untuk menanggulangin. Jadi pada prinsipnya kurang lebih kita sudah berlakukan ini, alhamdulillah masyarakat pada prinsipnya mendukung untuk kegiatan yang sudah sesuai dengan ketentuan ini. Jadi memang sebelum masuk biasanya mereka langsung masuk, tapi karena kami ada petugas di depan, biasanya untuk mempersilahkan cuci tangan dulu. Dan itu pun sudah kami untuk pemberitahuan ini juga sudah ada kami tempel di depan. Jadi di situ juga ada kata-kata kami hanya melayani yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak pakai masker, kami mohon maaf untuk sementara. Mungkin ini termasuk juga begitu kami untuk suhu tubuh. Kalau memang ketentuannya istilahnya sudah di atas 37, sekian, kami mohon mungkin untuk ini dulu. Jadi pada prinsipnya animo masyarakat untuk ini sangat bagus sekali, istilahnya untuk
ya mungkin membiasakan ya, jadi istilahnya seperti itu. Memang hal-hal kecil sih awal-awal memang kita temuin, tapi untuk ke depan sudah beberapa hari ini alhamdulillah istilahnya itu untuk hal yang seperti itu sudah mulai berkurang, karena mungkin untuk membiasakannya saja yang mungkin masih selama ini makin kita hal yang baru ya, jadi biasa hal-hal yang seperti itu kami temuin. Tapi dengan teman-teman menyampaikan ini kan ini merupakan salah satu memang harus yang kita ikutin, intinya seperti itu. Jadi mereka pada intinya paham dan memahami itu, intinya seperti itu. Ya, Bu, melihat yang kemarin-kemarin ya, kira-kira dengan kondisi saat ini apakah ada peningkatan atau penurunan terhadap masyarakat yang ngurus itu, Bu? Mungkin kalau kita ibaratkan di warung sepi ya, cuman kalau di Dinas Dukcapil bagaimana respon masyarakat dalam masa pandemi kemarin, Bu? Sebetulnya kalau di Dukcapil sejak waktu masa pandemi, karena pelayanan kita kan hanya sampai jam 12 ya, intinya seperti itu. Dan itu pun ya sebetulnya di masyarakat tetap intinya, karena mungkin itu merupakan pelayanan yang mendasar ya. Jadi cuma kemarin memang kita lebih kita tekankan ke online kita. Jadi istilahnya untuk pelayanan kemarin sebetulnya kalau untuk dikatakan jumlah yang kami layani nggak ada perubahan sebetulnya, intinya seperti itu. Cuma tumpukan masyarakatnya aja yang berbeda, karena kami kemarin jam pelayanan hampir hanya sampai jam 12, jadi otomatis setelah itu kami jam pelayanan tutup, kami hanya bekerja normal seperti biasa untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah ini kan sudah dimulai lagi sampai jam 2 siang atau jam 14, jadi ya memang mungkin mereka agak panjang ya, tapi kami tetap mengarahkan untuk online, intinya seperti itu. Tapi bukan berarti kami menolak. Jadi begitu mereka datang, kalau yang tidak mengerti, mungkin kalau yang sudah mengerti, karena kami juga pasang di depan itu pelayanan online. Nah, jadi kalau yang mungkin yang ini mereka langsung foto langsung pulang. Kalau mungkin menunggu agak lama mungkin masuk gitu ya, istilahnya, karena kami kan batasi di ruangan tunggu kami. Nah, tapi kalau yang memang istilahnya perlu penjelasan, menunggu dan silahkan masuk sesuai dengan nomor antrian dan kapasitas ruang tunggu kami, dan nanti akan dijelaskan. Nah, jadi mungkin kalau yang sudah familiar dengan IT mungkin nggak masalah, intinya seperti itu. Habis moto ininya link kami, mereka udah langsung pulang, intinya seperti itu. Baik, Bu, bagaimana sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu? Apakah ada cara khusus yang dilakukan agar masyarakat bisa memahami hal-hal yang mungkin menjadi aturan baru di Dukcapil? Yang jelas itu tadi kami pertama itu tadi menyampaikan bahwa hal ini mungkin itu tadi hal baru, tapi memang harus kita laksanakan. Jadi saya bilang persuasifnya kita menyampaikan, begitu ada yang kurang kami menyarankan seperti ini, karena terus terang kami bukan tidak mau melayani, cuma memang ada harus prosedur yang harus dilewatin, protokol kesehatannya, karena itu juga tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk petugas kami. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita sama-sama ya. Jadi tidak hanya kami di ini tapi juga melayani juga sama. Jadi itulah kenapa teman-teman di depan tolong disampaikan. Jadi mungkin waktu awal-awal ya biasa ya, karena masyarakat yang kami layani dari tingkat atas ke bawah, intinya seperti itu. Untuk menyampaikan itu memang perlu secara persuasif, di samping kami juga dalam web kami menyampaikan juga pelayanan-pelayanan online dan sebagainya. Jadi memang untuk memasyarakatkan ini ya kami tidak henti-hentinya, istilahnya baik itu dalam bentuk lewat media massa atau web kami, Facebook dan sebagainya, juga lewat langsung melalui petugas-petugas kami yang ada. Mungkin itu, Pak. Ya, baik Bu. Mungkin kalau online Pak Mail kalau nggak salah yang ini, atau Pak Didi nanti bisa saling menjelaskan apa ini produk-produk yang pelayanan secara online yang saat ini sedang menjadi tren ya di kalangan semua sektor ya. Bagaimana ini jadi di Dukcapil sendiri? Mungkin Pak Mail atau bisa bantu menjawab? Ya, terima kasih Mas Bu. Iya. Untuk pelayanan online di masa COVID ini, dari data yang dapat kita ketahui, yang banyak diakses warga itu, pertama untuk pengurusan KTP elektronik ini terlihat ada 2.600
2.967 kali orang mengakses yang mengurus KTP. Kemudian untuk mengurus KK tercatat 2.139 kali ada orang mengakses. Kemudian ada yang ngurus surat pindah tercatat itu 778. Kemudian untuk akte kelahiran yang mengakses 619 orang. Kemudian ada yang mengakses untuk akte kematian. Ini selama masa ini ada 141 orang. Dan untuk akte perceraian non muslim tapi ya. Iya, ada juga ya. Orang. Ada. Jadi itu data-data orang yang banyak mengakses selama masa COVID ini. Pak, pertanyaannya selanjutnya Pak, bagaimana sebenarnya masyarakat ini menggunakan pengurusan online? Apa yang dia harus lakukan dan dia harus seperti apa Pak? Kami memakai format Google Chrome. Google Chrome ya? Jadi linknya sudah kami pasang di pintu-pintu bagi mereka yang memiliki fasilitas WA dan sebagainya dengan mudah sekali. Adakah aplikasi khusus Pak yang diciptakan untuk melayani ini? Aplikasi khusus terkait pelayanan ini apakah sudah ada Pak? Ini aplikasinya sebenarnya sudah disiapkan Mas dari pusat ya untuk Google Chrome ini. Jadi kami tinggal menerapkan aja. Dan itu sudah diberlakukan Pak? Apakah sudah diberlakukan itu? Sudah diberlakukan semenjak KLB ini untuk Dukcapil se-Indonesia. Menurut Pak Ismail, apa kelemahan-kelemahan dari sistem online ini? Apakah sistem online ini memang tanpa ada kelemahan atau seperti apa pengamatan Pak Ismail selama ini? Memang masih ada ini kendala yang dialami karena tidak semua orang mungkin mempunyai fasilitas HP yang standar. Sehingga pada saat datang ke tempat kami sampaikan harus mengurus secara online. Mereka bilang tidak bisa karena fasilitas HP-nya yang memiliki seperti itu. Atau mungkin juga untuk orang-orang tua yang sudah sepuh kan nggak ngerti masalah internet kayak gini. Biasanya dapat pendampingan Mas dari petugas kami dengan cara tetap menjaga jarak. Fasilitas HP-nya kami siapkan. Oke, baik Pak Mail. Pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan. Mungkin kita akan saksikan pesan-pesan yang sudah disiapkan oleh operator dan kita akan berlanjut diskusi setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik pemirsa PKTV, masih di ruang diskusi. Kita ada kehadiran atau mengundang 3 narasumber yang masing-masing adalah Kepala Dinas di Dukcapil Kota Bontang yang sudah kami undang dan ditemani oleh staf-staf beliau dari Kabid Piak dan Pemanfaatan Data dan Kabid Duk dan Capil Kota Bontang. Kita tadi sudah berdiskusi banyak terkait bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh Dukcapil dengan kondisi yang baru ini, yaitu pelayanan new normal di Dukcapil Bontang, dan bagaimana respon masyarakat terkait itu dan apa persiapan masyarakat terkait aturan baru ini. Nah, saya kembali lagi ke Bu Kadis. Bu Kadis masih bisa mendengarkan suara saya, Bu Kadis ya? Ya, alhamdulillah. Bu Kadis, mungkin bisa disampaikan sedikit kembali lagi untuk mengingatkan masyarakat. Sebenarnya pelayanan-pelayanan apa saja yang saat ini dilayani oleh Dukcapil? Mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu karena masih selalu ke kelurahan atau ke kecamatan. Mungkin apa saja pelayanan yang
saat ini bisa dilayani oleh Disdukcapil Kota Bontang? Silakan Bu. Ya, kalau untuk pelayanan di kita otomatis dari kakak, keluarga, di pendaftar penduduk, pindah dan sebagainya, termasuk di Capil itu ada pelayanan akte kelahiran, akte kematian, dan akte kelahiran khusus nomor rekening. Nah, cuma kalau untuk perpindahan kecamatan itu ke kecamatan saja, intinya seperti itu. Untuk perekaman KIA saat ini ke kecamatan saja, jadi nggak usah ke Capil, nanti diarahkan ke kecamatan kan, intinya seperti itu. Jadi memang ada pelayanan-pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh kecamatan. Jadi kalau misalnya itu pindah antar kota, silahkan ke Capil. Tapi kalau itu pindah antar kecamatan, cukup ke kecamatan saja. Pindah antar kelurahan, cukup ke kecamatan saja. Perekaman KIA cukup di kecamatan saja. Intinya seperti itu. Jadi memang ada yang di kecamatan dan ada yang di Capil intinya. Jadi tidak harus ke Capil semua. Jadi, tapi biasanya kalau memang ragu-ragu, itu juga kan ada web atau ada ini, kita silahkan dipertanyakan. Jadi nanti masyarakat tidak merasa dikepung. Jadi kalau sudah sampai ke kecamatan, disuruh ke Capil. Nah, jadi kalau yang di Capil itu kalau misalnya pindah antar kota, antar provinsi itu di Capil. Tapi kalau pindahnya hanya antar kecamatan atau misalnya pindahnya itu antar kelurahan, silakan ke kecamatan saja. Dan mungkin perekaman KIA, silakan ke kecamatan saja. Intinya seperti itu. Ya, ya ini menarik sekali Bu. Kadang-kadang masih ada masyarakat yang kadang-kadang ke kecamatan dengan alasan penuh, mungkin ditolak disuruh ke kelurahan, mungkin masih banyak. Nah, terkait masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa apakah pelayanan ini sesuai dengan slogannya cepat atau mungkin ada persoalan-persoalan akhirnya jadi lambat. Ini gimana Bu sebenarnya? Masih ada masyarakat yang menganggap pelayanan masih beribet, masih seperti ini. Nah, ini mungkin perlu diluruskan. Bagaimana menurut Ibu? Jadi sebetulnya pelayanan kami itu memang kami kan pelayanan yang membahagiakan masyarakat ya. Jadi mungkin pelayanan masyarakat harus ada prosedur yang dilewati. Apakah persyaratan yang dibawa itu lengkap? Intinya seperti itu. Nah, terus apakah istilahnya memang lokasi yang dituju di Capil karena tadi ada pembagian itu memang pas. Terus yang ketiga, karena kita juga semuanya ini data kita tersentral ke pusat ya. Jadi bisa saja mereka sudah lengkap, sudah dilayani, tapi tahu-tahu jaringan lagi ngadat. Kami nggak bisa apa-apa kalau seperti itu. Kami konsultasi rekon dulu ke pusat seperti apa. Nah, jadi terus juga mungkin ada masyarakat mungkin yang selama ini kurang tahu. Jadi kalau mereka menganggap itu bahwa istilahnya itu KTP nasional bisa di mana-mana. Nah, begitu mau berurusan, ternyata bukan KTP Bontang kan harus kita ini kan lagi. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin masyarakat harus tahu yang bersifat nasional itu adalah NIK-nya. Tapi kalau domisili, otomatis di mana ini mereka harus mengurus surat pindah. Nah, jangan sampai nanti karena mereka tidak memahami bahwa yang berlaku NIK nasional dan merasa KTP nasional itu adalah bisa diberlakukan di mana saja. Begitu mereka ada berurusan, ternyata bukan KTP Bontang, otomatis kita fasilitasi lagi untuk surat pindahnya. Nah, untuk memfasilitasi ini kan kita juga perlu waktu lagi. Nah, jadi jangan sampai mereka berurusan itu sudah istilahnya tuh prosedurnya masih yang harus dilewati itu kurang. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin akhirnya kok lambat ya, intinya ini kan sudah dan sebagainya. Karena terus terang kalau untuk data kita mungkin hanya satu data ya, jadi otomatis kalau sudah terekam di mana, sudah pindah ke Bontang, belum pernah melapor lagi kepindahannya, otomatis nanti begitu urusan yang berkenaan dengan walaupun sudah lama di kita, otomatis kan itu nggak bisa langsung, harus ada prosedur pindah dan sebagainya. Nah, jadi mungkin hal-hal yang seperti itu, tapi selama persyaratan lengkap, terus misalnya jaringan tidak ngadet, insya Allah tidak sesuai dengan waktu yang sudah kami tentukan. Jadi memang ada hal-hal yang sifatnya itu yang menyebabkan itu tidak siapnya sesuai dengan harapan masyarakat tadi, karena ada hal-hal yang masih kurang sesuai dengan SOP kami mungkin tidak pas, intinya seperti itu. Jadi menyebabkan waktu yang tadinya kami juga ingin membahagiakan, mereka merasa ini hanya slogan, tapi mungkin itulah yang istilahnya yang selama ini kami alami, kendala-kendala kenapa
istilahnya itu jadi lambat. Biasanya teman-teman kan juga mementaris, ini kenapa biasanya kalau ada lambat masukkan, mungkin kami juga ada di pengaduan, kenapa biasanya setiap pengaduan itu kami diskusikan atau kami tindak lanjutin kenapa, di mana ini jadi terlambat. Nah itu yang kami berusaha untuk setiap hari berusaha untuk apa sih kekurangan kami untuk slogan kami itu bisa terpenuhi ya tadi, membahagiakan masyarakat. Mungkin itu. Ya, Bu Kadis, mungkin tambahan lagi. Ada beberapa daerah itu karena pelayanan yang bukan lambat saja, mungkin karena waktu sehingga dia menggunakan jasa calo gitu mungkin bahasanya. Nah, bagaimana di Bontang? Apakah masyarakat mungkin jangan sampai terjebak seperti itu, atau mungkin ada pandangan lain dari dinas? Bagaimana menurut Ibu? Kalau di kami sudah jelas, pelayanan kami semua gratis, jadi intinya semua gratis, dan mungkin Bontang kotanya cukup bisa dijangkau ya, tidak terlalu luas dan sebagainya. Jadi kami harapkan itu sebetulnya kalau memang ada waktu bisa mengurus sendiri saja, jadi tidak terjebak dengan yang seperti itu. Karena terus terang kami sampaikan di sini pelayanan kami gratis. Semua pelayanan kami gratis, dan satu lagi mungkin kami juga kalau menerima dokumen dari kami, mungkin sebelum keluar ruangan, mohon maaf kami juga jadi seperti bank, teliti dulu ya, karena terus terang kadang-kadang akte itu udah selesai langsung dibawa. Nah kalau sudah berapa waktu ternyata baru diketahui, itu kan nanti kan akhirnya harus penetapan pengadilan untuk perubahan. Jadi kami harapkan, karena kami juga bekerja, mungkin kesalahan bisa ya, jadi tolong begitu berkas diterima, dicek kembali apakah sesuai dengan yang ini. Jadi kalau memang ternyata pada saat mengecek misalnya ternyata terjadi kesalahan ketik atau misalnya nama salah, itu segera saat itu juga disampaikan, jadi cepat kami perbaikin. Jadi maksud kita, peran masyarakat dalam hal ini juga sangat membantu untuk peningkatan pelayanan kami, dan juga untuk istilahnya kemudahan mereka nantinya dalam berurusan. Mungkin itu ya. Ya, baik. Pak Didi mungkin masih bisa saya lihat Pak Didi ya masih ada. Saya pikir Pak Didi masih memonitor. Pak Didi, di pelayanan itu mungkin secara kenyamanan mungkin orang sudah merasakan saat ini sesuatu yang ada peningkatan lah ya, orang mendapatkan pelayanan dari dinas. Sekarang yang kira-kira untuk ke depan, apa yang akan dilakukan oleh di Dukcapil sendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih dengan kondisi yang saat ini new normal ini kan banyak perubahan tentunya. Kira-kira ada nggak inovasi atau hal-hal yang mungkin akan dilakukan agar lebih nyaman lagi, Pak? Tadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu PLT Kadis, bahwa pertama kita memudahkan masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Setelah itu kita berdasarkan SOP sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, dan kita terus memberikan pencerahan dan kenyamanan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan pendudukan dan pencatatan sipil. Di Dukcapil kita juga melakukan apa yang dinamakan dengan 3-in-1 dan sepenuhnya. Nah, 3-in-1 itu misalnya Cipenguan itu kita sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit di Kota Bontang berkaitan dengan apabila ada ibu yang melahirkan di rumah sakit, yang bersangkutan cukup menyampaikan berkas-berkas di rumah sakit berkaitan dengan akte keluarga, dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Dukcapil. Setelah itu nanti dari Dukcapil petugas mengambil ke seluruh rumah sakit berkas itu. Setelah itu kita proses di Dukcapil, dan nantinya kita terbitkan namanya 3-in-1 Mas, jadi ada 3 dokumen. Jadi
langsung keluar akte kelahirannya, faktanya, dan kartu identitas anak. Gitu. Ya, masih banyak masyarakat yang menganggap kepengurusan itu, khususnya seperti contohnya kartu KTP anak-anak itu ya, KIK kalau nggak salah. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah itu wajib memang dimiliki atau tidak? Dan memang pengurusannya kadang-kadang kan ada di kelurahan, ada di kecamatan, ada pula di Sujapil. Sebenarnya seperti apa sesungguhnya pelayanan itu? Kalau berkaitan untuk keputusan kartu identitas anak, itu cukup mudah Mas untuk pengurusannya. Jadi pemohon atau orang tua untuk persyaratan umur 0 sampai 5 tahun itu cukup orang tua menyerahkan berkas berupa fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP orang tuanya, setelah itu fotokopi KK untuk diserahkan ke kecamatan sesuai dengan wilayah domisilinya. Untuk diverifikasi oleh petugas kecamatan. Setelah diverifikasi datanya direkam, setelah itu Dukcapil Kota Bontang mencetak ijazah tersebut. Nah, untuk yang anak umur 5 tahun sampai 12 tahun kurang 1 hari, persyaratan sama, tetapi si anak itu juga harus ikut serta dibawa oleh orang tuanya ke kecamatan untuk berfoto. Ya. Ya, berarti sebenarnya cukup mudah ya Pak ya? Cukup mudah, jadi tidak perlu terdiskusi, tapi sesuai dengan wilayah domisilinya masing-masing. Jadi sesuai dengan di mana dia berdomisili di kecamatannya masing-masing, sehingga ini apa yang sudah disampaikan oleh Bu PLT Kadis tadi, ini untuk mempermudah singkat masyarakat berurusan, jadi langsung ke kecamatannya masing-masing. Baik, Pak, saya ke Bu Kadis lagi mungkin. Bu Kadis, ini kan sedang masa-masa politik. Tentunya kalau pengalaman-pengalaman yang dulu akan banyak pendatang atau mungkin ada banyak mengurus KTP baru atau seperti apa, termasuk juga status warga perbatasan yang sedang mengurus KTP ke Bontang. Bagaimana kira-kira ini Bu mengatasi atau sudah kabar untuk hal seperti ini? Ya, kalau kami kan sifatnya peristiwa domisili ya, jadi otomatis kalau untuk yang usia akan 17 tahun pada posisi pesta demokrasi nanti, itu memang kami sudah melakukan perekaman sebelum COVID kemarin di beberapa sekolah sesuai dengan data kami yang ada. Jadi kalau perpindahan selama itu memenuhi persyaratan, otomatis tetap kami terbitkan KTP-nya. Intinya seperti itu. Jadi selama prosedur-prosedur yang ada itu tetap dilakukan, ya kami layani Pak, intinya karena itu tadi satu orang itu hanya satu nik intinya. Jadi kalau memang dia belum pernah perekaman, ternyata memang biasanya kan teman-teman di bagian ADB atau pihak itu kan punya data yang tersentral. Jadi misalnya kalau memang belum pernah perekaman dan itu memang penduduk Bontang, akan kita lakukan perekaman untuk penerbitan KTPL-nya. Jadi prosedur-prosedur yang ada dan sesuai dengan aturan main yang akan kami layani. Ya, Bu, sekedar meyakinkan, apakah mungkin pada kondisi saat ini atau pada zaman ini ada masyarakat yang mempunyai double KTP? Apakah itu memungkinkan, Bu? Kalau untuk selama ini biasanya kalau yang seperti itu, misalnya tidak usah jauh-jauh, kalau misalnya orang leges saja, kakak itu biasanya teman-teman langsung di bagian ADB Modiak itu akan cek, karena akan terlihat riwayatnya, karena otomatis itu data sudah tersentral di pusat, sebagaimana kita katakan satu orang otomatis hanya satu data. Ya. Dan
artinya tidak mungkin itu terjadi Bu ya untuk saat ini ya, karena teknologi baru ini kan sulit seperti dulu yang satu orang bisa 2 atau 3 KTP gitu Bu ya. Ya. Jadi sekarang ini kan otomatis itu tadi saya bilang data kita tersentral di pusat. Sedangkan ada anggapan kalau habis perekaman itu kami langsung bisa cetak karena itu harus rekon dulu ke pusat. Jadi itulah kadang-kadang juga kami sampaikan mungkin ketidaktahuan masyarakat atau seperti apa. Kadang-kadang sudah difoto dikira langsung. Jadi di kita itu habis di perekaman dilakukan rilis mata dan sebagainya itu kita larikan lagi ke pusat, intinya seperti itu data itu. Mungkin anak-anak ADB yang tahu mekanismenya. Jadi itu ada yang namanya SFE, ada yang namanya PRR. Kalau sudah PRR kan berarti data sudah oke dan siap cetak. Nah, tapi dari situlah kita menunggu PRR ini kapan, karena kadang-kadang begitu kita habis rekaman anak-anak bisa saja rilis mata tidak terbaca, intinya seperti itu. Jadi harus ada perekaman ulang. Nah inilah mungkin pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa jangan sampai nanti dikira kan di Sukcapil yang ini kok habis perekaman hari ini nggak bisa jadi, intinya seperti itu, karena kami juga harus rekon ke pusat apakah data ini sudah oke untuk posisi PRR dan siap cetak. Nah jadi hal-hal yang seperti itu, yang hal-hal teknis kadang-kadang mungkin perlu kami sampaikan di sini. Jadi karena kami tidak bermain sendiri Pak ya, servernya di pusat, intinya seperti itu. Jadi mungkin itu yang pada kesempatan ini juga kami mohon dari masyarakat untuk hal-hal yang seperti ini dipahami. Iya, terima kasih Bu Gadis. Kalau mungkin masih ada Pak Ismail, mungkin masih bisa Pak Mail terkait apa yang disampaikan oleh Pak Didi dan Bu Gadis tadi. Tentunya ada cara-cara sosialisasi yang dilakukan, termasuk juga bagaimana online itu bisa segera termanfaatkan dengan sempurna. Mungkin seperti itu. Bagaimana upaya-upaya Pak Ismail melakukan hal itu, Pak? Ya, kami mencoba melakukan sosialisasi, memanfaatkan berbagai media sosial untuk kami gunakan dalam penyampaian berita tersebut, termasuk jenis layanan online apa saja yang ada di tempat kami. Itu kan ada 10 jenis layanan sementara ini yang kami layani secara online di Dukcapil. Jadi media informasi kami saat ini bisa lewat Facebook, lewat WA, sama website kami juga ada sementara itu. Memaksimalkan itu ya Pak ya. Bagaimana mengupayakan bahwa online itu kira-kira menjadi satu terobosan masa depan Pak? Apakah ada upaya-upaya Bapak lakukan sesuatu sehingga ke depan pengurusan tidak seperti analog lagi, mungkin secara online gitu? Ya, ke depannya kita harus lanjutkan sebenarnya jenis layanan online ini Mas, supaya kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Kan tidak semua orang ada yang punya kesempatan untuk ke kantor. Jadi di zaman sekarang ini mungkin kami memberikan alternatif pilihan yang tidak bisa online, silahkan datangkan kantor. Tapi untuk yang mampu mempunyai kesibukan yang luar biasa dalam bekerja, mereka bisa menggunakan fasilitas online. Nanti kalau sudah ada konfirmasi dari kami untuk tanda sebagai proses sudah selesai, kami kabari biasanya ya Pak. Gitu ya. Iya. Dan sebenarnya lebih efektif ya Pak ya sebenarnya dengan cara yang mungkin sedikit maju ya dengan cara itu. Iya. Iya. Bahkan ini sebenarnya untuk beberapa jenis layanan online itu seperti cetak KK dan akte kelahiran itu sebenarnya bisa dicetak langsung oleh yang bersangkutan di rumah masing-masing. Jadi elektronik semuanya bisa ditunjukkan dengan dikirim elektronik sehingga bisa dicetak sendiri sebenarnya begitu. Ya. Namun tidak mengurangi kualitas itu Pak ya. Artinya nomor dan data-data semua sudah sampai di dinas di Dukcapil ya sebenarnya. Ya, tidak. Itu kan artinya proses siap cetak itu kan artinya sudah lewat proses verifikasi dan sebagainya dan penginputan dan lain sebagainya. Jadi kabar dari operator bahwa itu siap cetak ya memang sudah
sudah melalui tahapan sudah sesuai prosedur yang tanganan baik dan sebagainya itu. Iya, baik Pak Mael, mungkin Pak Bu Kadis masih bergabung sekaligus karena waktu juga sudah hampir mengakhiri perjumpaan kita. Bu Kadis, saya ingin ada closing statement Bu Kadis terkait pelayanan new normal saat ini yang tentunya ada peradaban baru atau aturan-aturan baru yang mesti harus kita laksanakan. Kira-kira menurut Bu Kadis mungkin harapan dan masyarakat harus seperti apa Bu Kadis agar mereka juga bisa terlayani dengan baik, mempersiapkan apa sehingga sama-sama hal-hal seperti ini bisa kita lalui bersama. Silakan Bu Kadis. Ya, yang pertama, karena new normal, otomatis saya harapkan masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatannya dalam pengurusan ke kantor kami. Jadi tidak ada lagi istilahnya yang bisa tidak dilayani karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi dengan prosedur protokol kesehatannya. Yang kedua, kalau memang istilahnya tidak terlalu ini, usahakan mengurus sendiri karena pelayanan kami gratis, intinya seperti itu. Jadi kalau dengan istilahnya sendiri kan otomatis hal-hal yang seperti tadi dikatakan tidak terjadi, jadi otomatis gratis ya. Yang selanjutnya lagi, kalau memang istilahnya lebih familiar dengan yang ada sekarang ini bisa melakukan lewat online, jadi otomatis juga itu tadi bilang tidak menumpuk juga di kita, jelas istilahnya kapan mengambilnya, karena terus terang COVID kemarin itu kami kakak yang sudah tercatat, yang belum diambil itu kami sampaikan di website nama-namanya untuk segera mengambil. Jadi lebih jelas untuk waktu penyelesaiannya, tidak harus mondar mandir misalnya karena kurang harus kembali, karena di pelayanan itu di link itu bisa bertanya atau ada alur-alurnya kemana saja termasuk persyaratannya. Jadi itulah tadi di normal ini. Otomatis kami juga menerapkan protokol kesehatan dan kami juga tidak mengurangi kualitas pelayanan kami, dan kami harapkan juga dukungan dari masyarakat agar slogan kami yang membahagiakan masyarakat tadi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, baik, terima kasih Bu Kadis telah berdiskusi dengan Pak Didi, Pak Ismail. Terima kasih atas waktu yang disiapkan. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada edisi kali ini bisa benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bu Kadis, Pak Mail, Pak Didi, terima kasih. Baik pemirsa PKTV yang ada di rumah, demikian diskusi kita pada ruang diskusi edisi kali ini, yaitu pelayanan new normal di Dukcapil Kota Bontang. Ada banyak hal yang tadi disampaikan dan itu menjadi sesuatu yang informasi yang menarik yang mesti harus dinikmati atau harus diketahui oleh masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah. Hal-hal yang lain yang mungkin menjadi rencana dari Dukcapil semoga yang dipercepat untuk pelayanan yang lebih baik, yang lebih berteknologi, sehingga masyarakat nantinya bisa lebih benar-benar efektif dan efisien untuk pengurusan hal-hal yang menjadi pelayanan di Dukcapil. Saya Teguh Suharjono mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Kita akan bertemu pada ruang diskusi edisi yang akan datang, tentunya dengan topik dan tema yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Ebenezer.